bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya. Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Banyak monyet. Setelah Arteria Dahlan yang membuat gaduh satu Indonesia dengan bahasa Sundanya, kini giliran Edi Mulyadi yang terseret kasus serupa. Dalam sebuah postingan video yang beredar di dunia maya, Edi Mulyadi diduga menghina Kalimantan. Hingga saat ini hashtag Tangkap Edi Mulyadi menjadi trending di lini masa Twitter. Kalimat yang diucapkan Edi Mulyadi saat membahas ibu kota baru telah menyinggung warga Kalimantan. Ucapan-ucapan Edi Mulyadi dalam video tersebut menyulut emosi warga Kalimantan dan netizen di tanah air. Dalam videonya Edi Mulyadi menghina Kalimantan dengan ucapan tempat jin buang anak. Ia juga melanjutkan ujarannya yang bertujuan untuk menghalangi masyarakat membangun aset di ibu kota baru. Pasarnya di mana? Kalau pasarnya kuntilanak dan genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Ujar Edi dalam videonya. Ucapannya tersebut memberikan kesan penghinaan pada warga Kalimantan dengan sebutan kuntilanak dan genderuwo. Bahkan salah satu rekannya dalam video tersebut menyebutkan bahwa hanya monyet yang mau tinggal di ibu kota baru yang rencana akan dibangun di Kalimantan. Video yang berdurasi kurang dari 1 menit itu pun meramaikan media sosial. Tercatat tagar Tangkap Edi Mulyadi di media Twitter telah mencapai total cuitan 6.000 lebih. Dikutip dari artikel berita Satu Forum Dayak Bersatu FDB berharap polisi segera menangkap Edi Mulyadi. Hal ini terkait pernyataan Edi Mulyadi yang diduga menghina masyarakat Kalimantan. Ketua FDB Deki Samuel mengatakan kalimat yang terlontar dari Edi bentuk-bentuk kemunduran dalam peradaban manusia. Dalam waktu cepat pihak kepolisian wajib menangkap Edi Mulyadi untuk meredam kemarahan rakyat Kaltim, Kalimantan Timur, bahkan Kalimantan umumnya, kata Deki. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional, MADN, Yakobus Kumis mengutuk keras atas sikap dan perkataan Edi Mulyadi sebagaimana video yang beredar. MADN merupakan organisasi tertinggi masyarakat Dayak di Pulau Kalimantan. Kami masyarakat Dayak bukan jin atau monyet, tetap kami juga manusia Indonesia, sama dengan penduduk Jakarta, Jawa dan etnis serta suku yang ada di negeri ini. Perkataan Edi Mulyadi berbahaya, bisa memecah belah anak bangsa yang rukun damai, kata Yakobus, untuk menjaga agar tidak terjadi main hakim sendiri dari masyarakat dan organisasi masyarakat, ormas Dayak, serta sebagai warga yang menghormati hukum, maka MADN bersama dengan ormas-ormas Dayak se-Kalimantan akan melaporkan secara resmi Edi Mulyadi ke Bareskrim Polri agar aparat menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, imbuh Yakobus. Ketua Umum Laskar Adat Dayak Nasional, LADN, Bayer Gaptil menyerukan agar segera dilakukan sidang adat di Kaltim terhadap Edi Mulyadi. Hal tersebut sebagai bentuk pembelajaran bagi siapapun untuk berhati-hati dalam berbicara, apalagi di ruang publik. Tokoh adat Pasir, Midin Budun pun menyatakan sebagai penduduk asli ibu kota negara, IKN, baru, sangat tersinggung karena disebut jin, kuntilanak, genderuwo dan monyet oleh Edi Mulyadi. Jangan sampai pemerintah juga anggap kami seperti demikian, sehingga kami tidak diperhatikan dan dilibatkan dalam proses pembangunan IKN ke depan, kata Midin. Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air, Mukhlis Ramlan asal Kalimantan Utara telah membentuk tim hukum secara khusus mengawal hingga tuntas kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Edi. Banyak undang-undang untuk menjerat Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Kita boleh berbeda pendapat soal kepindahan IKN ini, tetapi jika tidak setuju jangan langsung menghina, caci maki bahkan menyamakan dengan binatang. Tentu Edi Mulyadi harus segera ditangkap dan diadili, kata Mukhlis. Wartawan senior Edi Mulyadi kini tengah dilaporkan ke pihak kepolisian menyusul pernyataannya yang diduga telah menghina warga Kalimantan.
Tidak hanya itu, Edi Mulyadi juga dipolisikan terkait pernyataannya yang menyerang Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto di video yang sama yang kini viral di Twitter. Selain dilaporkan ke polisi, netizen pun ramai-ramai membuat tagar "Tangkap Edi Mulyadi" di Twitter. Tagar itu kini tengah menjadi trending topik di Twitter. Hingga Senin pagi, sudah 20.000 cuitan yang memakai tagar "Tangkap Edi Mulyadi". Edi diketahui juga pernah mencalonkan diri sebagai caleg PKS nomor urut 8 daerah pemilihan Jakarta 3. Namun pada akhirnya gagal. Namun, pasca munculnya pernyataan tersebut, PKS langsung bereaksi dengan tidak mengakui Edi Mulyadi sebagai kadernya. Edi Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS. Namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun, tegas juru bicara PKS, Ahmad Mabruri. Ahmad Mabruri menegaskan Edi Mulyadi juga bukan pejabat struktural di PKS, sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan PKS, termasuk pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh juru bicara resmi DPP PKS. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS. Tambahnya, semoga saja masalah ini cepat terselesaikan ya. Dengan sebagai pembelajaran bagi kita bahwa kita harus berhati-hati dalam berbicara agar tidak membuat orang lain tersinggung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sekian, terima kasih.